Roy Suryo adalah seorang pakar telematika dan mantan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia pernah menjadi anggota DPR. Pada Juli tahun 2022, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka karena mengupload gambar patung Borobudur diedit. Halo teman-teman, selamat malam dimanapun berada. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu. Begini teman-teman, pertanyaannya ya. Ada sebuah pertanyaan yang sampai hari ini pasti membuat kita bingung. Bahkan saya pun tidak mengerti. Jadi begini, kalau misalkan seseorang yakin 99%, kenapa dia takut pada 0,1% yang tersisa? Ini pertanyaan penting, karena itulah yang terjadi pada Roy Suryo. Seorang mantan menteri yang merasa lebih yakin daripada universitasnya itu sendiri, UGM. Lebih yakin daripada penyidik Polda Metro Jaya. Lebih yakin daripada dokumen resmi. Bahkan lebih yakin melebihi pemilik ijazahnya yaitu Pak Joko Widodo. Iya kan? Nah, tapi anehnya guys, ketika proses hukum semakin dekat ke meja hijau, keberanian itu seperti mengalami gangguan. Dan dari sinilah kisah satir politik Roy Suryo dimulai. Nah, dulu Roy Suryo adalah seorang pejabat, bukan orang sembarangan guys. Pernah duduk di lingkaran kekuasaan nasional. Intinya menjadi menteri lah, ya kan? Pernah jadi menteri atau menpora di era Presiden SBY. Nah, di layar kaca, dia juga gelarnya begitu keren mentereng, pakar telematika. Walaupun publik juga bertanya-tanya, karena apa? Dia adalah lulusan S1 Komunikasi dan juga S2 Kesehatan Masyarakat. Tapi biarlah. Mungkin agar supaya Roy Suryo ini tetap kelihatan keren di mata masyarakat. Karena kalau mendengar istilah pakar telematika, rakyat biasa bisa membayangkan sosok yang begitu canggih, setengah profesor, ya kan? Nah, setengah agen intelijen, dan mungkin setengah ilmuwan satelit. Kan begitu, betul tidak? Nah, tapi hidup memanglah penuh plot twist, guys. Alih-alih dikenang lewat plagiasi kebijakan yang besar, proyek ini justru makin identik dengan kontroversi demi kontroversi. Betul tidak? Nah, yang menuntut pendapat sebagian orang, alasan cari sensasi itu cuma satu, agar namanya tidak dilupakan publik. Dan puncaknya Roy Suryo ikut bermain di narasi fitnah ijazah Jokowi palsu. Ini menarik luar biasa tentang sosok seorang mantan menpora ini, Roy Suryo. Disinilah sebuah transformasi besar terjadi dari mantan menteri menjadi seorang investigator dokumen nasional. Tapi belum bisa membuktikannya. Kalau ada lomba mungkin begini, kita lomba memperbesar untuk scam PDF. Mungkin Roy Suryo inilah sudah level Grandmaster. Ya kan? Nah, sementara rakyat sibuk bikin harga beras, lapangan kerja, dan juga biaya hidup. Roy Suryo sibuk memainkan narasi, meneliti piksel ijazah Pak Jokowi. Ini memang luar biasa, guys. Luar biasa, betul tidak? Ini tidak mengada-ngada. Isu ijazah Pak Jokowi sebenarnya sudah seperti sinetron tanpa tamat. Episode baru terus muncul, padahal penjelasan resmi sudah berulang kali diberikan. Oleh UGM, dia bilang itu UGM asli. Dokumennya ada. Penyidik memeriksa, dipastikan juga asli dan juga otentik. Tapi di tengah semua itu, Roy Suryo ini tampil seolah dirinya adalah seorang rektor utama validasi nasional. Seolah dia juga hakim agung fotokopi dan laboratorium forensik berjalan, serta penjaga gerbang kebenaran Republik ini. Itulah, ingat, seolah-olah ya. Nah, jadi seakan-akan keputusan final negara bukan institusi resmi, melainkan menunggu hasil Zoom 500% dari Roy Suryo. Ini luar biasa, guys.
Ya kan? Nah, jadi dialah yang paling berhak menentukan ijazah seseorang itu asli atau palsu. Wah, wah, wah. Kalau begini terus, guys, bisa saja publik mengira Indonesia punya lembaga baru. Kan begitu. Badan Nasional Pengawas Scan Dokumen dan Kecurigaan Permanen. Sekretarisnya Dr. Tifa. Gila. Nah, Roy Suryo juga tampaknya berhasil menciptakan sebuah cabang ilmu baru forensik politik spekulatif. Ya kan? Apa metodenya? Begini, metodenya sederhana. Ambil isu lama, tambah narasi dramatis, bungkus dengan istilah teknis dan juga penelitian. Ya kan? Padahal mereka, Roy Suryo, Tifa bukanlah seorang peneliti. Ya, sampaikanlah ke publik dan tunggulah menjadi gaduh nasional. Hasil akhirnya apa? Roy Suryo bukan dapat Nobel Prize, bukan penghargaan demokrasi, tapi potensi jerat hukuman hingga 12 tahun penjara. Yang membuat cerita ini makin ironis, guys, adalah latar belakang daripada Roy Panci. Ya kan? Nah, ini kan aneh. Seorang peneliti aneh. Oke, baik. Roy Suryo, beliau ini berasal dari kultur ningrat Jawa. Tradisi yang identik dengan adab, etika, mungkin tata kerama, dan unggah-unggah. Ya, singkatnya harusnya tampil elegan, harusnya kan, dan juga penuh dengan adab. Kalau mengkritik tajam, tapi harus berkelas gitu loh, dan juga santun. Namun publik sering melihat hal yang sangat berbeda. Alih-alih seperti seorang bangsawan intelektual, narasinya kadang terasa lebih dekat dan mungkin kasar, bukan seorang spesialis. Ijazah palsu, mungkin buzzer. Kritik berubah personal, analisis berubah serangan verbal. Penelitian terasa seperti roasting publik. Ya kan? Padahal seorang bangsawan sejatinya biasanya bertarung dengan argumen dan juga etika yang baik, bukan sekedar intuisi. Kan betul. Nah, ibarat dia ini punya warisan keris pusaka, tapi dipakai main masak-masakan. Inilah Roy Suryo kalau saya melihat. Narasi dari Roy misalnya begini ya, ketika tampil dia di media televisi, sering juga menyerang personal, merendahkan individu, menggiring opini, dan juga membangun asumsi tanpa dasar yang kuat, yang kokoh. Padahal, seseorang yang datang dari budaya adiluhung semestinya paham bahwa kritik berkelas itu tidak membutuhkan penghinaan. Bangsawan sejati biasanya bertarung dengan argumen yang santun dan juga berilmu, bukan dengan insinuasi, bukan pula dengan gaya yang membuat publik bingung. Apakah ini forum akademik atau sesi debat warung kopi? Nah, kan ini ya, bagian yang paling satir Roy Suryo. Bukan orang baru dalam urusan undang-undang ITE. Dia pernah terjerat, ya kan? Pernah merasakan langsung bagaimana dinginnya penjara. Pernah jadi narapidana. Roy Suryo pernah tersandung kasus Memes Tufa Borobudur itu kan, yang berujung hukuman penjara. Nah, artinya adalah secara teori dan juga praktik, harusnya dia itu paham betul bagaimana resiko hukum digital. Tapi yang terjadi sekarang sudah, ya justru membuat publik ini bertanya-tanya. Apakah ini sedang belajar dari pengalaman, atau justru malah ketagihan minat lagi di hotel rodeo? Ya kan? Alias di penjara. Kan biasanya orang kalau pernah jatuh itu akan lebih berhati-hati. Tapi ini seperti orang yang pernah jatuh ke lubang, kok lalu balik lagi ke lubang yang sama. Malah bawa senter, ya artinya adalah podcast, konferensi, terus masuk lagi ke lubang yang sama. Padahal ada pepatah mengatakan, ada keledai yang bisa jatuh di lubang yang sama, maka pepatah itu harus diganti. Hanya keledai lah dan Roy Suryo lah yang bisa jatuh di lubang yang sama. Ya, semua juga tahu, guys. Ya, dia terpidana, kena undang-undang ITE. Bukan hanya serial Netflix, bukan juga membership tahunan. Tapi kalau pola terus berulang-ulang, publik bisa saja curiga. Jangan-jangan Roy Suryo ini memang kurang sehat. Ya kan?
Jangan-jangan Roy Suryo ini stres. Karena polemik ini makin memperkuat persepsi bahwa Roy Suryo semakin jauh dari citra negarawan atau teknokrat dan semakin nekat sekali atau semakin dekat dengan label figur sensasional, ya kan, agar dipuji oleh publik. Dan bagi sebagian masyarakat, ini adalah sebuah penurunan besar daripada mantan menteri menjadi tokoh penyebar fitnah, ijazah palsu, benci terhadap Pak Jokowi. Yang menjadi anomali nasional, Roy Suryo mengaku sangatlah yakin ijazah Pak Jokowi palsu, bahkan 99,9% keyakinannya. Angka yang terdengar sangatlah presisi sekali, seolah hasil laboratorium kelas dunia. Tapi muncullah pertanyaan sederhana guys, begini. Kalau benar yakin 99%, kenapa justru ingin kasus ini dihentikan sebelum naik ke pengadilan? Bukankah sidang adalah tempat terbaik untuk membuktikannya? Ini seperti siswa berteriak-teriak. Jawaban saya pasti benar. Tapi saat guru bilang begini, silakanlah kau maju ke depan. Tiba-tiba siswa itu marah beralasan, saya amnesia Pak. Disitulah publik mulai melihat bagaimana kontradiksi besar daripada Roy Suryo ini. Dia ketakutan. Karena keberanian opini ternyata belum tentu setara dengan keberanian pembuktian hukum. Ya kan? Nah, inilah Roy Suryo. Apakah mungkin Roy ini sedang melucu-lucuan? Karena ketika proses hukum makin dekat nih, ketika P21 mulai di depan mata nih, ketika ancaman bukan lagi debat TV, tapi jalur penuntutan, narasinya berubah-ubah. Muncullah keinginan agar kasus segera dihentikan. Wah. Ini sudah ketakutan ya Roy ini. Ya, dan Roy CS semuanya. Kan begitu. Jadi publik juga bertanya guys, dasarnya apa? Lah dulu katanya tak takut ke meja pengadilan. Ingin terus Suryo ini terus maju, ya kan? Karena hukum bukan film horor guys, yang bisa di-close paksa, ya kan, saat mulai menegangkan. Kalau dari awal terasa di jalur kebenaran, harusnya pengadilanlah yang menjadi panggung kemenangan Roy Suryo. Tapi kenapa dia ketakutan? Ya kan, harusnya kan semakin bersemangat dan juga berapi-api. Karena pembuktian kebenarannya adalah di meja sidang. Bahkan saya sudah membahas di video ini, harusnya Roy Suryo ditahan itu bersyukur, katanya mau perang. Ya kan? Dari sinilah satir semakin sempurna. Awal-awalnya Roy Suryo seperti seorang harimau, koar-koar, menuduh ijazah palsu tanpa henti. Tapi di ujung tiba-tiba berubah-ubah menjadi tikus yang sibuk mencari celah untuk kabur dengan alasan kriminalisasi. Ya kan? Inilah sebagai pelajaran terbesar untuk Roy Suryo. Roy adalah sebuah contoh bagaimana elit biasa jatuh bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena kehilangan arah. Ya kan? Nah, kritik politik ini terlalu dipenuhi sebuah sensasi kontroversi, obsesi figur, dan juga serangan personal. Maka reputasi perlahan hancur Roy ini. Dulu dia dikenal sebagai mantan pejabat penting, guys. Ya kan? Kini, bagi sebagian publik, mencap terhadap Roy sebagai figur kontroversi yang hanya mencari panggung agar tenar, tapi jalannya salah. Inilah seperti transformasi dari negarawan menjadi headline berjalan. Dan masalahnya, viral belum tentu terhormat, guys. Viral belum tentu terhormat, ya kan? Kasus Roy Suryo itu menjadi pengingat bahwa ya mungkin inilah disinformasi, bukan hanya datang dari akun anonim atau dari buzzer-buzzer, tetapi juga bisa berasal dari elit politik berpengalaman. Kan begitu, ketika tokoh publik menyebarkan narasi yang dianggap menyesatkan, dampaknya jauh lebih besar karena sangat mempengaruhi opini masyarakat dan juga menciptakan distrust terhadap institusi resmi. Saya heran, Roy Suryo ini menyatakan kok tidak 100% ijazah Pak Jokowi asli, palsu. Ya kan? Malah 99,9%, yang 0,1%-nya kemana?
berarti dia tidak yakin dengan sebuah penelitiannya. Dia hanya ingin viral. Ya kan, dia hanya ingin mencari alasan ketika proses hukum mendekat. Banyak yang menilai Roy Suryo ini terlalu larut dalam narasi anti Jokowi, hingga terlihatlah bukan lagi sekedar pengawasan politik, melainkan sebuah konflik personal berkepanjangan. Dan disinilah bahaya besar bagi siapapun. Saat kebencian politik lebih dominan daripada rasionalitas, maka reputasi bisa runtuh oleh pilihan sendiri.